Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Nasura 2101 dari ceritanya Ibis Katon. Sebuah kisah yang berjudul Talaliki, Tali Sang Bulan Merah. Sebuah teluh mematikan dari darah menstruasi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seorang ibu terpaksa mempergunakan ilmu hitam milik leluhurnya yang diwariskan oleh keluarganya secara turun-temurun. Ilmu kuno yang hampir punah setelah anaknya diperkosa dan digilir oleh teman-temannya sendiri. Ia yang hidup tanpa suami dengan keadaan pas-pasan, hanya dengan menjadi tukang masak. Jika ada tetangga yang memintanya, tidak mungkin melawan preman kampung yang terkenal bengis. Meski benar si anak bekerja di barak yang sama sebagai tukang masak dengan preman-preman tersebut, si ibu terpaksa membiarkan si anak bekerja dengan mereka demi menyambung hidup. Tadinya si ibu menentang keputusan sang anak, tapi akhirnya si ibu mengizinkan saat anaknya berhasil meyakinkannya. Saya mempersembahkan kisah dari negeri yang jauh yang penduduk aslinya terdiri dari suku Melayu, suku Sakai, dan suku Akik. Pulau ini berada tepat di muara Sungai Siak. Penghasilan terbesar dari tempat ini adalah minyak bumi. Mempunyai letak yang sangat strategis karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Di kampung yang jauh, kampung yang berbatasan dengan hutan, hiduplah seorang ibu bersama putrinya. Meski hidup mereka serba kekurangan, mereka hidup bahagia hingga bencana itu datang. Saya pemerkosa gadis berusia 15 tahun. Saya pelakunya. Saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf, ucap seorang pemuda ketakutan. Tolong ampuni saya. Jangan bunuh saya. Kali ini ia berteriak. Pemuda berambut gondrong bertato di kedua tangannya berteriak sepanjang jalan di sebuah desa bernama Kaweden, bukan nama sebenarnya. Daerah ini masuk kawasan pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia. Masyarakat yang tinggal di daerah itu masih sangat jauh dari kemajuan. Mereka hidup berdampingan dengan hutan. Ternyata ia sedang mabuk, makanya mulutnya meracau di sepanjang jalan desa. Desa di pinggir hutan belantara, nama desa dan wilayahnya tetap disembunyikan untuk melindungi keaslian desa Kaweden. Di satu rumah seorang gadis remaja menangis di kamarnya. Sabar nak, sabarkan hatimu. Rasa sakit hatimu akan terbalas. Semua yang merusakmu akan menerima balasan, ucap sang ibu dengan nada yang lirih, akan tetapi suaranya terdengar beku. Setelah ditenangkan dan dibujuk terus-menerus oleh ibunya, akhirnya Nana, si gadis pun tertidur pulas di samping ibunya. Sementara di tempat lain tampak dua sekawan sedang ngobrol sore itu. Tony meninggal karena penyakit aneh, Jok, ucap Safwan. Jok adalah panggilan untuk Dirjo. Jadi, Jok biar lebih akrab. Wah, aku gak melihat kondisi mayatnya, An, jawab Dirjo santuy. Tiba-tiba Safwan mendadak kikuk ketakutan. Jok, lihat ke teras rumah Pak Simon, cepat, ucapnya terbata. Matanya melotot hingga hampir keluar menatap atap rumah Pak Simon. Apaan sih, An? Sahut Dirjo sembari menoleh ke arah rumah Pak Simon. Bajilak, Dirjo terpekik. Matanya ikut terbelalak menyaksikan sosok aneh. Detak jantungnya tiba-tiba berpacu menggedor dadanya. Sosok berbadan manusia berwarna merah muda bertotol-totol merah darah. Kepalanya lancip seperti Joker. Telinganya memanjang sampai menyentuh bahu. Di ujung caping telinga ada benjolan. Makhluk itu sedang duduk di kursi sembari merokok. Seolah sosok itu sedang santuy tanpa memperdulikan Safwan dan Dirjo yang tercekat ketakutan. Mata Dirjo dan Safwan tidak berkedip memperhatikan makhluk itu, seolah terhipnotis dengan tatapan ngeri. Sekejap kemudian sosok itu melompat masuk ke dalam parit lalu menghilang. Saat itulah Dirjo dan Safwan seolah tersadar. Ayo,
kita balik saja, Jok," ajak Safwan sembari berlalu menyeret tangan Dirjo. Keduanya kembali ke rumah. Dirjo tinggal bersama keluarga, yaitu Safwan, ibu, bapak, dan adik perempuannya. Catatan kelam Riau 2005. Gatal sekali, keluh pemuda bernama Robert sembari menggaruk tangannya. Ada luka berbentuk bulat seperti koin bintik-bintik merah seperti kadas. Teman satu tongkrongan pun merasa jijik, kasihan, bercampur setengah risih, duduk berdekatan dengannya. Merasa malu dan tidak nyaman karena temannya merasa risih, ia pun memilih pulang. Umpatan demi umpatan ia lontarkan lantaran rasa gatal di badannya sudah mulai menyiksa. Lama-kelamaan, dia tidak sanggup menahannya. Ia terus menggaruk bagian tubuhnya yang terluka tanpa henti. Malam tenang dengan suasana pinggiran hutan yang sepi, nyaman, dan damai. Suara binatang malam dan angin. Rembulan sedang memerah tepat di bulatan sempurna. Pak, badan saya gatal," teriak Robert kencang, membuat bapaknya terbangun lalu berlari ke kamar anaknya. "Kenapa kamu, Nak?" Bapaknya panik melihat anaknya sudah terbujur di atas ranjang dan tidak lagi bergerak. Sang bapak membeku dengan tatapan ngeri. Tidak berani menyentuh jasad anaknya yang telah berubah menjadi sangat mengerikan. Tubuhnya dipenuhi bulatan-bulatan selebar tutup gelas berwarna merah, mengeluarkan darah hampir di seluruh tubuhnya. Mulai dari wajah, leher badan, tangan, sampai ujung kaki. Dengan waktu yang cukup lama, ayah Robert menggigil dengan kaki gemeteran. Sementara matanya melotot, menatap anaknya yang terbujur kaku dengan keadaan mengenaskan. Ibunya yang juga mendengar teriakan anaknya ikut terbangun dan menyusul sang suami. Ia berteriak histeris begitu menyaksikan keadaan putranya. Tangisnya melolong membangunkan tetangganya. Warga yang mendengarnya pun berdatangan. Siapapun yang datang malam itu seolah tercekat menyaksikan keadaan Robert yang mengenaskan. Dalam hati bertanya-tanya bagaimana mayat Robert bisa sedemikian rupa. Gosip kematian Robert yang tidak wajar terus menyebar bagai penyakit menular, tidak terbendung, jadi bahan gibah. Seminggu kemudian ada yang akan menggelar hajatan besar di desa tersebut. Semua warga datang malam sebelum hari pernikahan. Ada yang datang membawa bahan makanan, ada yang membawa hadiah untuk mempelai, ada juga yang membawa uang dan lain sebagainya. Semua diterima dengan baik oleh tuan rumah. Malam itu acaranya naruh, yaitu menaruh gula, rokok, beras, dan lain-lain. Kalau orang Jawa bilangnya nyinom, dan pasehan pada melek-melekan. Tua, muda, anak-anak pun pada bersukaria. Siang hari pesta digelar, semua orang bersuka cita, menikmati hiburan dan hidangan yang tersajikan. Setelah pesta pernikahan di malam harinya, masih berkumpul di tempat pesta sanak saudara dari Sohibul Hajat, masih berbincang. "Madik, ngapain kamu dari tadi garuk-garuk terus?" tanya Uman penasaran melihat Madik menggaruk tangannya. "Ini gatal, nggak tahu kenapa," jawab Madik masih terus menggaruk seluruh badannya, diperlihatkan tangannya. "Wih, sampai merah-merah begitu, coba kasih salep atau obat gatal." "Semua sia-sia, obat dan salep juga yang obat tradisional, mental semua, tidak ada efeknya," jawab Madik sambil masih terus menggaruk seluruh badannya. 1 jam kemudian Madik mulai kepanasan, ia jatuh ke tanah. Plek. Madik tersungkur lalu mulai berguling-guling di tanah, membuat orang-orang mulai mendekat lalu berusaha menolongnya. Tetapi tubuh Madik masih terus gatal-gatal dan terus meronta. Hingga tangan orang-orang yang memeganginya melepaskan tubuh Madik. Baju sudah lepas dari badannya, tampak di sekujur tubuhnya warna merah bulat memenuhi sekujur tubuhnya. Bahkan Madik melepaskan celananya, telanjang bulat, membuat para wanita berteriak histeris, ketakutan bercampur ngeri. Sekujur tubuhnya bertotol merah dan mengeluarkan darah. Bau anyir bercampur bau busuk mengoar seperti bau seseorang yang sedang menstruasi. Tidak menunggu lama, hanya 2 jam saja, bulatan merah seperti bulan purnama memenuhi badannya sampai ke mata. Dan ketiaknya, kecuali hanya satu yang tidak terkena bulatan, yaitu di organ vitalnya saja. Beberapa saat kemudian Madik terkapar tidak bergerak lagi. Ia meninggal tepat di pelataran rumah yang siangnya menggelar hajatan. Madik adalah saudara jauh dari yang punya hajatan. Madik tinggal di kampung Kaweden sudah agak lama, jauh-jauh bulan sebelum acara digelar.
Dokter kampung pun didatangkan saat Madik masih moling-moling atau berguling-guling kesakitan. Tetapi sayang, Madik sudah meninggal saat dokter datang. Geger malam itu, semua tetangga warga kembali ke tempat hajatan. Bukan untuk hajatan, tetapi untuk ikut berduka dan berbela sungkawa atas kematian Madik. Madik meninggal di depan kedua orang tuanya dan keluarga besarnya, di hadapan tamu-tamu yang menginap. Semua yang hadir menatap ngeri ke arah jasad Madik. Karena mesti dia sudah dinyatakan meninggal, tapi di sekujur tubuhnya yang terluka masih terus mengeluarkan darah. Dirjo dan Safwan pun datang. Keduanya masih sempat melihat mayat Madik yang masih terkapar di tanah. Dirjo tersentak kaget. "Bakmi oseng!" Refleks Dirjo berteriak setelah melihat mayat si Madik. "Ini mirip setan yang semalam ya, Jok." Safwan pun refleks menimpali dengan suara kencang, membuat semua mata serentak tertuju pada keduanya. "Tutup dengan daun talas," ucap seseorang dari kejauhan. Suara wanita tua berjalan pelan. Dirjo dan Safwan segera berlari memapasi nenek tua. Ternyata nenek tersebut adalah neneknya Safwan. "Daun talas, cepat, tutup jasadnya dengan daun talas," perintah nenek Safwan. Beberapa orang langsung menuruti perintah si nenek, berlari ke kebun-kebun mencari daun talas. Beberapa orang kembali dengan daun talas di tangan. Sebelum menutup mayat Madik dengan daun talas, nenek Safwan yang sudah berada di dekat jasad Madik refleks berucap, "Bulan merah." Ucapan nenek Safwan membuat orang-orang yang mendengarnya tercekat. "Ah, bulan merah hanyalah mitos, Nek," Pak Rusli menyeletuk. Diam kau, Rus." Rusli pun menundukkan kepalanya. "Ini sama persis dengan tanda-tanda kematian si Robert," ucap Pak Kestani menimpali. "Iya, sama persis. Dari bulatan dan bau anyir ini, bulatan merah sebesar koin, bercak merah yang mengeluarkan darah kehitaman," saut orang tua Robert mengiyakan ucapan Pak Kestini. Jasad Madik sudah ditutup dengan daun talas. Nenek Safwan segera membaca mantra, mengarahkan tangannya di atas jasad si Madik. Tiba-tiba saja mayat si Madik mengerang bergerak dengan sendirinya, sampai daun-daun talas yang menutupinya kocar-kacir terlempar berserakan. Detik selanjutnya bangkit berdiri keluar dari jasad Madik. Sosok kemerahan secepat kilat melesat masuk ke dalam parit. Biur. Tidak terlihat jelas bentuknya, hanya merah muda melesat dengan cepat. Semua orang yang tadinya tercekat membeku dengan semua yang terjadi, langsung berteriak kaget, menjerit, dan sebagian ada yang mengejar sampai di jembatan parit. Namun hanya riak ombak di dalam parit yang mereka temukan. "Wah, makhluk apa itu, Jok?" tanya Safwan. Suaranya gemeteran. "Nggak tahu," jawab Dirjo bingung. Suara Dirjo juga gemeteran. Belum hilang keterkejutan orang-orang, mereka mendapatkan kejutan lagi. Jasad Madik sudah kembali normal seperti manusia pada umumnya, tanpa bercak merah berdarah. Kulit tubuhnya bersih tanpa ada noda, pucat pasi selayaknya mayat pada umumnya. Tubuhnya segera diangkat ke dalam rumah untuk selanjutnya dibaringkan di depan pelaminan yang belum dibongkar. Sementara di jembatan, nenek Safwan ingin membuktikan kebenaran ucapannya. Ia meramu mantra lalu menaburkan sesuatu ke dalam parit. Air tampak tenang, hanya gerakan aliran air yang lembut. "Lihat itu," tegas nenek Safwan sembari menunjuk ke dalam parit. Menunggu beberapa saat. "Tidak ada satu apapun, Nek." Safwan menyeletuk. Banyak orang jerambing di belakang si nenek, penasaran ingin mengetahui apa sebenarnya yang mau diperlihatkan oleh nenek Safwan. Di dalam air tiba-tiba muncul bayangan rembulan merah bulat sempurna. "Kalian semua tengok tuh dalam parit." "Apaan, Nek? Cuma rembulan?" celetuk salah satu orang yang sudah melihatnya. "Iya, cuma bayangan rembulan," tegas satunya yang berada di samping si nenek. "Kau lihat ke atas," ucap nenek Safwan tegas. Tangannya mengarah ke langit, kemudian merangsek mundur. "Apaan sih? Nggak jelas sama sekali," Farhan nyeletuk ketus. Semua orang hendak berbalik meninggalkan jembatan tersebut. Rembulan di atas kan nggak ada, kok di parit ada?" Safwan berteriak. Sontak semua tersadar bahwa di langit tidak muncul rembulan. Sontak semua orang memandang ke langit, lalu melihat ke dalam parit. Hampir semua orang teriak kaget, tercekat. Apa yang dikatakan Safwan memang benar. Langit kosong, tidak ada rembulan.
Tapi di dalam parit, bayangan rembulan yang mereka lihat tadi telah berubah menjadi bara api berbentuk bola merah menganga. Benda itu bergerak-gerak ke samping lalu menghilang di tepian. Bergerak ke depan dan hilang di tepian, tetapi tiba-tiba kembali dari arah berlawanan. Muncul dan di tengah parit kemudian melesat cepat melawan arus air. Air pun sampai bergejolak seperti ada sesuatu yang bergerak cepat. Semua lari menuju rumah hajatan. Semua berkumpul di rumah bahagia sekaligus rumah duka. Semua sedang mencari sosok nenek Safwan, ingin mendengar penjelasan yang lebih detail tentang bulan merah. Tapi ternyata sudah tidak terlihat di sana. "An, mbahmu kemana?" tanya Dirjo. "Pulang mungkin, Jok." Tiba-tiba lampu padam. Semua orang makin panik. Mereka memperdebatkan apa yang baru saja mereka saksikan. Ada sebagian yang percaya ucapan nenek Safwan dan juga yang tidak. Suasana menjadi tegang dan panas. Masing-masing kubu mempertahankan pendapatnya masing-masing. Mereka bahkan tidak peduli akan lampu padam, terus saja berdebat tanpa ujung yang jelas. Penerangan di sana pakai genset. Kalau hari biasa tidak ada hajatan, jam setengah 11 malam sudah dimatikan. Kalau ada hajatan biasanya sampai jam 3. Waktu itu jam setengah 2 sudah mati. "Rahmat, kamu tadi sudah isi minyaknya?" tanya yang punya hajat setengah berteriak. Yang sontak membuat orang-orang yang sedang berdebat terdiam, seolah tersadar apa yang sudah mereka lakukan. Masing ngeloyor kelenjingan. Ada kembali duduk, ada juga yang pulang ke rumah masing-masing. "Sudah Pak, sudah saya isikan semua dan seharusnya cukup sampai jam 3, bahkan bisa sampai pagi," tegas Rahmat. Akhirnya mereka menyalakan lampu senter. "Brengsek, gimana ini sih? Mati lampu. Di dalam mana ada si Madik? Pakai mati segala," bisik Dirjo. "Jok, anterin Rahmat perbaiki mesin," perintah Pak Rusli. "Saya nggak berani toh Pak." Dirjo menolak dengan alasan takut. "Aku temani Jok, sekalian mau ngecek nenek sudah sampai di rumah apa belum." Safwan menawarkan diri mengantar ke rumah mesin. Lumayan jauh jaraknya, bisa jadi 200 atau 300 meter. Hanya pakai satu senter dipegang oleh Rahmat, sedangkan Dirjo dan Safwan mengikuti dari belakang. Berjalan bertiga di samping parit. Memang jalan lurus di sampingnya langsung parit, baru deretan rumah-rumah warga. Rumah mesin di paling ujung dekat dengan hutan. Walau tanpa penerangan sudah terbiasa, maka malam masih terang, hanya mengandalkan cahaya langit. Sampai di pertigaan sebelum melangkah ke rumah mesin, satu rumah di paling ujung terdengar tangisan perempuan. "Suaranya siapa itu, An?" tanya Dirjo setengah berbisik kepada Safwan. "Udah yuk, gak usah diurus, suara orang nangis. Itu Mirana, anaknya Bu Fatima," tegas Rahmat ingin mengakhiri rasa penasaran si Dirjo. "Mirana, cacilik pintar masak itu," sahut Dirjo. "Iya, yang dulu kita main ke baraknya, barak 5 itu loh, bareng Rima," Safwan menjelaskan. "Oh iya, si Rima kayaknya naksir kamu deh Jok," tambah Safwan. Tangisan masih terdengar, sayup-sayup terdengar sangat memilukan, membuat Dirjo makin penasaran. "Mat, kamu sendirian ngeceknya, aku mau dengerin ada apa, kenapa malam-malam kau nangis?" Safwan seolah tahu isi hati sahabatnya si Dirjo. Mau tidak mau, Rahmat harus mengecek mesin sendirian. Dirjo dan Safwan mengendap memasuki pekarangan rumah Bu Fatima. Tangisan masih terdengar memilukan, sesegukan. Rumah di kampung ini menggunakan papan tebal dan pemasangannya seperti pemasangan genteng, saling menimpa, agar kalau ada air hujan langsung jatuh ke tanah, bukan masuk ke dalam rumah. Mepet dengan dinding papan kayu, telinga mereka mendengar langkah kaki di dalam menginjak lantai panggung yang juga terbuat dari kayu. Ceklak, ceklak. Suara pintu terbuka dan tangisan masih terdengar jelas hingga keluar rumah. Tampak Mirana dan Bu Fatima ke tempat mandi yang ada di samping rumah. Suara guyuran air beberapa kali terdengar. "Masuk ke ember, Nak," suara Ibu Fatima berteriak memberi perintah. Terlihat Mirana masuk ke dalam ember besar berwarna hitam. Hanya beberapa menit mereka sudah menyelesaikan ritualnya. Kemudian keduanya kembali ke dalam rumah. Dirjo dan Safwan tidak langsung pergi. Kembali keduanya mengintip. Suara mulut dibekap dengan tangan masing-masing. Dirjo dan Safwan langsung membeku, tidak bisa bergerak, seolah kaki mereka terpaku dengan tanah yang mereka pijak. Mata mereka melotot sampai hampir keluar. Mereka berdua menyaksikan sosok yang pernah mereka lihat.
Sosok itu sedang meminum air dari ember hitam yang tadi dipakai mandi oleh Mariana, dan Dirjo berhasil membuat satu gerakan kaki diangkat. Sep. Sosok itu menoleh ke arah mereka. Kaki mereka gemeteran sangat hebat. Ketakutan sangat luar biasa. Jelas-jelas terlihat sosok kepala lancip, telinganya panjang sebahu, matanya belok besar merah. Badannya merah muda bertotol-totol merah darah. Makhluk yang sama yang pernah dilihat sebelumnya. Buat mereka mati, ucap Bu Fatima. Entah sejak kapan ia sudah berdiri di tengah pintu yang terbuka lebar, menatap tajam dengan tatapan membunuh ke arah Dirjo dan Safwan. Keduanya hanya bisa menggigil ketakutan. Krak. Pintu langsung ditutup kembali beberapa saat kemudian. Suara langkah menjauh ke belakang. Tangisan tidak terdengar lagi. Tatapan Dirjo dan Safwan beralih kembali melihat ke sosok tadi. Tapi sosok itu sudah tidak ada, lenyap entah kemana. Dirjo dan Safwan bernafas lega saat tidak terjadi apa-apa, padahal tadinya keduanya sudah pasrah terhadap apapun yang terjadi. Agak beberapa lama setelah dirasa aman, keduanya keluar dari area rumah Bu Fatima pelan-pelan. Begitu sudah keluar dari pekarangan rumah Bu Fatima, Dirjo dan Safwan langsung berlari mengambil langkah 1000. Bat, udah belum? Ucap Safwan. Belum, biar ku coba lagi, jawab Rahmat setengah berteriak. Glek. Suara mesin kembali menyala, lampu kembali menyala. Kita langsung hendak kembali ke rumah duka. Sampai di depan rumah Bu Fatima, terlihat Bu Fatima berdiri di pinggir ember, tersenyum kepada kami bertiga. Belum tidur, Bu? Tanya Rahmat. Bu Fatima terlihat masih tidak bergerak. Tanpa menjawab, setelah beberapa langkah Dirjo kembali menoleh ke arah Bu Fatima. Hilang, batin Dirjo. Matanya menatap ngeri ke arah tempat tadi Bu Fatima berdiri. Kematian Madik menjadi bahan pembicaraan. Tragis banget memang. Mati mengenaskan di depan banyak orang. Dirjo dan Safwan tidak berani menceritakan apa yang telah mereka saksikan di rumah Bu Fatima. Mereka memilih bungkam daripada harus berakhir tragis. 1 minggu berlalu, sebagian warga sudah kembali naik ke dalam hutan untuk bekerja. Memang sebagian besar pekerjaan penduduk di kampung ini adalah ke hutan, termasuk Dirjo dan Safwan. Malam itu ada acara di sekolahan. Entah acara apa, yang jelas di lokasi sekolahan banyak warga yang menunggu anak-anaknya. Dirjo dan Safwan tidak sengaja melewati jalan depan sekolahan. Tujuan mereka ke rumah temannya si Vino untuk menonton video. Hiburan di sana memang hanya nonton video saja, dan tidak banyak yang punya video, hanya beberapa orang saja. Semuanya berbayar, tetapi dibandingkan lainnya, menonton di tempat Vino lebih murah. Saat mereka melewati acara di sekolahan tersebut, tiba-tiba Safwan berhenti dengan pandangan yang tidak berkedip. Ngapain kamu bengong? Tanya Dirjo sambil menepuk pundaknya Safwan. Safwan masih diam tidak merespon panggilan si Dirjo. Dirjo mulai mengikuti arah pandangan Safwan. Mata Dirjo menangkap sesuatu yang sedang berjalan di atas bangku beton. Pasangan batu bata yang dihaluskan dan biasanya dibuat duduk siswa sewaktu jam istirahat dengan bentuk memanjang yang berada di depan sekolahan. Dirjo mulai ketakutan. Safwan terlihat belum bereaksi, masih membeku. Keadaan ramai di halaman sekolahan, tetapi sosok makhluk merah muda sama persis yang mereka lihat di rumah Bu Fatima berjalan di atas bangku beton yang bahkan menembus tiang kayu sekolahan. Sosok makhluk merah muda itu terus berjalan bolak-balik seperti sedang mengamati sesuatu. Udah, ayo pulang saja, ajak Dirjo ketakutan. Barulah si Safwan merespon. Ayo, sahut Safwan berbalik arah lalu bergegas menjauh setengah berlari dari sekolahan diikuti Dirjo. Mereka sangat ketakutan. Tepat ketika mereka hampir sampai di pertigaan rumah Bu Fatima, sebuah suara menghentikan langkah mereka berdua. Dari mana? Suara Bu Fatima membuat keduanya makin ketakutan. Detak jantung keduanya semakin berpacu. Bu Fatima, ujar Safwan gemeteran dengan nafas masih ngos-ngosan. Keduanya menatap ngeri ke arah Bu Fatima. Tubuh mereka makin menggigil saat Bu Fatima berjalan mendekat. Kaki mereka berdua gemeteran. Untung keduanya tidak terkencing di celana. Lari Jok, teriak Safwan sambil mengambil angka 1000. Ia berlari kencang bagi dikejar hantu. Ide sinting Safwan ini tentu saja membuat Dirjo geragapan. Tungguin Dan, tungguin, teriak Dirjo sambil ikut berlari mengekor Safwan. Keduanya sampai di depan kios Pak Rustam. Ada beberapa orang yang masih ngobrol. Safwan dan Dirjo benar-benar ketakutan. Ada apaan? Tanya Pak Komar.
Safwan berusaha mengatur nafasnya. "Bentar Pak Komar, bentar," ujarnya masih terengah-engah. Keduanya langsung diberi minum air putih oleh Pak Komar. Pak Komar mengulurkan gelas air putih kepada Safwan dan Dirjo. Setelah mereka cukup tenang. "Ada apaan? Kok sampai kamu lari ketakutan?" Pak Komar mulai bertanya. "Rumah Bu Fatima itu yang samping kanan ada jendelanya nggak Pak?" Alih-alih menjawab pertanyaan Pak Komar, Safwan malah balik bertanya kepada Pak Komar. Kanan ya? Setahuku tidak ada," gumam Pak Komar sembari membayangkan sejenak, membuat semuanya larut diam menunggu jawaban Pak Komar. "Tidak ada," Pak Komar agak keras menjawabnya. Semua orang ternyata kaget. "Kampret!" teriak Dirjo mengumpat sambil memegangi dadanya. Maaf. Terus kenapa dengan jendela dan kenapa kamu takut dengan janda anak satu itu?" tanya Pak Komar penasaran. "Begini Pak, baru saja kami disapa sama sosok Bu Fatima. Aku dari depan sekolahan. Nah, harusnya aku lewati itu kamar mandi. Depannya papan tanpa ada pintu dan jendela. Lah kok tadi ada jendela di situ? Bu Fatima meringis menyapaku dari dalam rumah. Aku langsung lari." Safwan menceritakan kejadiannya, tetapi ia tidak berani bercerita bahwa ia dan Dirjo telah melihat sosok bayangan makhluk merah muda seperti yang pernah ia lihat. Sementara Dirjo hanya membeku karena yang Dirjo lihat lain lagi. Ia menyaksikan Bu Fatima melangkah mendekati mereka berdua saat itu. Tolong!" teriak beberapa orang yang sedang berlari ke arah mereka. Sontak saja Pak Komar dan lainnya yang berada di depan warung Pak Rustam segera berdiri menyambut orang-orang yang lari ke arah mereka. "Ada apa?" teriak Pak Komar. Sahli meninggal sama kayak Madik." "Di mana?" tanya Pak Komar menegaskan. "Sekolahan." Semuanya lari menuju sekolahan, berpapasan dengan warga yang berjalan cepat membawa anak-anaknya pulang dari sekolahan. Wajah-wajah mereka diselimuti ketakutan. Sampai di depan sekolahan, tampak tubuh Sahli telanjang, terkapar di pinggir parit. Kondisinya sama persis dengan apa yang terjadi dengan Madik. Tubuhnya penuh dengan bulatan merah, mengeluarkan darah. Bau anyir bercampur bau busuk mengoar. Hampir seluruh tubuhnya dipenuhi bulatan merah tersebut. Hanya alat vitalnya saja yang tampak bersih, tidak ada bulatan merah. "Yang lain urus jasad Sahli, aku akan memberitahukan keluarganya," teriak Pak Komar. Semua mengiyakan termasuk guru-guru sekolah. "Dirjo dan Safwan, antar aku ya," tegas Pak Komar. Lumayan jauh kalau lewat jalan biasa harus memutar. Tetapi kalau lewat jalan gang lebih dekat, tapi agak serem, harus lewat kuburan. "Jalan manaan enaknya?" tanya Pak Komar sambil berjalan pelan memulai obrolan agar tidak hening di perjalanan. "Jalan kampung saja Pak, lebih terang," jawab Safwan. Setengah perjalanan mereka bertiga melihat satu sosok berjalan semboyongan. Ketika sudah dekat mereka mendengar ocehan orang tersebut. "Saya pemerkosa gadis berusia 15 tahun. Saya pelakunya. Saya minta maaf. Saya takut mati," ucapnya sembari membentak. Dari jarak pandang yang cukup dekat, Safwan baru sadar itu siapa. Tatang, teriak Safwan mengenali pemuda tersebut. "Siapa kamu? Polisi ya?" saut pemuda yang dipanggil Tatang oleh Safwan. "Terlalu mabuk mungkin," ucap Dirjo menimpali. "Siapa yang kau perkosa?" Pak Komar mencoba bertanya menanggapi ocehan Tatang. "Siapa kamu? Siapa? Malaikat kah?" jawab Tatang meracau. Ia memang tampak mabuk. Mungkin dia minum terlalu banyak. Bau alkohol mengoar saat jarak mereka makin dekat. "Aku tahan," Dirjo menjawab dengan suara yang dibesar-besarkan. Dan dugaan Dirjo benar. Tatang lari ketakutan. "Ampun Tuhan, aku tobat, aku kapok." Tatang pemuda penuh tato berlari menjauh, semboyongan, tidak tentu arah dan krusuk. Nyungsep bangun lagi, lalu kembali lari dan nyungsep lagi. "Wah, parah kamu Jok," Safwan menggerutu. "Nggak apa-apa, dosa biar ku tanggung sendiri. Kamu nggak usah ikut-ikut," jawab Dirjo. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampai di depan rumah orang tua Sahli, Pak Komar mengetuk pintu dan setelah dibuka, ia menyampaikan berita duka tentang meninggalnya Sahli. Kedua orang tuanya langsung histeris mendengar berita kematian anaknya. Singkat cerita, malam itu Pak Kepala Desa turun mengecek lokasi kejadian dan memerintahkan jasad si Sahli dimakamkan malam itu juga. Siang itu setelah semuanya beres, Safwan rebahan di samping Dirjo. Di sebuah balai kayu di depan rumah,
di sebuah gazebo. Jok, aneh ya. Safwan mulai membicarakan kejadian aneh terakhir ini. Aneh apa? Kamu berpikir enggak? Enggak, jawabnya Ketus dengan mata masih terpejam. Oke, Mak, kau itu ajak bicara main-main. Safwan agak jengkel kepada Dirjo. Kalau kau marah-marah, namamu jangan Safwan, tapi Safuna. Dirjo mulai menegangkan percakapan. Dirjo tahu Safwan tidak akan marah kepadanya. Sialan kamu. Safwan menirukan logat Jawa. Aku naksir adikmu, ucap Dirjo meracau gak jelas. Jangan. Kenapaan? Udahlah Jok, jadi teman saja, jangan jadi saudara. Aku tahu siapa kau, paham kan itu Jok? Bentak Safwan marah. Tapi jujur ya An, aku pernah melihat adikmu tidur, roknya nyingkap dan aku terlintas pikiran untuk memperkosa adikmu. Kemudian aku dapat restu orang tuamu. Dirjo mulai memprovokasi pikiran sahabatnya. Gak lama, aku bunuh kamu Jok. Gak pandang temen, tapi kehormatan. Safwan benar-benar marah kali ini. Dirjo hanya ngakak. Mirana dulu kan masak di barak 5 sama Mina yang naksir kamu Jok. Kenapa Mirana gak jadi tukang masak lagi? Dan jarang aku ketemu sama dia. Ucap Safwan mulai menghubungkan rentetan kejadian aneh yang terjadi akhir-akhir ini. Mana aku tahu An, aku hanya mengikutimu, kerja ya kerja, libur ya libur. Manut kamu lah An. Kamu kan preman kampung Kawoden sini. Ratna, teriak Safwan memanggil adiknya. Apa Kak? Jawab Ratna berdiri di pintu dapur. Gelasnya tolong bawa masuk ya, perintah Safwan kepada adiknya. Ratna tanpa menjawab langsung mendekat ke arah mereka. Saat Ratna sudah di depan gazebo, Dirjo menyapanya. Hai Ratna, kau cantik hari ini dan aku suka. Dirjo melayangkan gombalannya. Kau lain sekali dan aku suka, ujar Safwan menimpali dengan suara meledek. Tapi detik berikutnya ia berujar dengan suara mengintimidasi. Jangan kau rayu adikku dengan sebuah lagu. Mata Safwan melotot marah ke arah Dirjo, sembari menarik tangan Dirjo untuk segera pergi, meninggalkan gazebo menuju rumah Mina. Rumah yang gak terlalu jauh, hanya butuh beberapa menit berjalan kaki. Tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar nyaring. Mina, teriak Safwan. Safwan, jawab bapaknya Mina dari dalam. Iya Pak Harun, saya Safwan. Minanya ada Pak. Safwan menanyakan keberadaan Mina. Mina baru saja berangkat ke rumah Pak Rusdi, mau naik. Belum lama, paling masih nunggu di rumah Pak Rusdi, jawab Pak Harun. Ya sudah Pak, makasih. Safwan berlari diikuti Dirjo di belakangnya. Lari Jok. Masuk. Awan-awan ngajak pelayon, kakek kane, jawab Dirjo pakai bahasa Jawa. Ngomong apa kamu? Safwan mendengar tapi tidak tahu artinya. Ratna saat ini sedang berbunga-bunga hatinya, balasan buat Safwan. Safwan tampak tidak menggubris. Ia tahu sahabatnya itu terkadang agak sinting. Safwan terus berlari diikuti Dirjo. Sudah terlihat rumah Pak Rusdi. Ada beberapa orang yang berdiri di depan teras dan ada yang sedang duduk sembari rokokan. Mereka mengatur nafas. Tatang mana ini? Kok gak ikut? Tanya Safwan. Sakit orangnya An? Jawab Badar seketika. Mina mana? Mina keluar dari dalam rumah Pak Rusdi. Min, ikut aku sebentar, penting. Safwan berbicara dengan nada yang tegas. Setelah dibawa menjauh, Safwan, Dirjo dan Mina duduk di dekat pohon besar. Ada apa Kak An? Tanya Mina bingung. Mina, kamu sadar tidak? Tony, Sahli, Madi, itu satu barak denganmu, barak 5. Ada Tatang dan kamu juga Mirana, Badar, Bonek dan lainnya. Aku curiga dengan kalian, pasti ada sesuatu. Safwan mulai menginterogasi Mina. Aku tidak tahu Kak, sumpah Kak Fuan. Mina berkata dengan nada ketakutan. Mina, aku tahu kamu menyimpan sebuah rahasia. Suatu hari nanti rahasia itu terbongkar dan kamu akan menyesal. Dirjo menakuti Mina. Bener Kak, aku tidak tahu apa-apa, tapi malam itu aku melihat. Mina menggantung ucapannya. An, kalau Mina sudah tidak mau sama Dirjo, jangan kamu paksa. Aku juga suka sama Mina, teriak Badar berdiri menghadap kami bertiga. Dar, menjauhlah sebelum aku marah, pergi, bentak Safwan. Badar berlalu mundur menuruti gertakan Safwan. Teruskan ceritamu Min, perintah Safwan. Aku tidak sengaja melihat Tony dan kawan-kawan sedang menggarap Mirana. Aku diam saja karena aku takut. Aku tidak sanggup melihatnya dan saat aku mau meninggalkan lokasi kejadian, aku dibekap sama salah satu entah siapa dan aku juga jadi korban kebiadaban mereka.
Tangisan Mina membuka tabir kepalsuan yang ia simpan rapat-rapat. Lokasi kejadian di mana, Min? Di rumah Mirana saat ibunya sedang membantu masak di rumah Pak Kardi, ketua rombongan Barak 7, jawab Mina masih sambil terisak. Bajingan kalian semua. Safwan emosi, tangannya terkepal lalu menghantam tanah. Brengsek. Dirjo ikut emosi. Siapa saja malam itu, Min? Tanya Dirjo kemudian. Aku harap Kak Fuan merahasiakan ini semua. Aku takut nanti tidak ada orang yang mau menikah dengan Mirana. Dan aku, Kak, ucap Mina dengan air mata meleleh di kedua pipinya. Dirjo dan Safwan mengangguk pasti. Sorot matanya memastikan bahwa keduanya pasti akan tutup mulut. Ragu-ragu Mina berucap. Robert, Tony, Sahli, Madik, Tatang, Badar, Pak Rusdi, Pak Sakim, Bonek, dan yang terakhir Aris. Mina bercerita dengan tubuh gemetar. Kamu yang memperkosa siapa, Min? Tanya Dirjo penasaran. Pak Rusdi sama Pak Rustam. Brengsek, sudah tua. Masih kurang ajar, jancok. Sumpah serapa berhamburan keluar dari mulut Dirjo penuh emosi. Kak, sebenarnya nanti kalau di barak mereka mau aku racun. Tapi Pak Rusdi seperti sudah curiga. Dia membatalkan berangkat hari ini. Ditunda besok malam, katanya masih ada urusan. Mina menambahkan cerita. Usap air matamu, tegarlah. Berpura-puralah kamu tidak mendendam. Aku tahu semuanya akan mati, entah kapan. Jelas Safwan, sembari berdiri lalu mengajak Dirjo ke rumah Pak Rusdi. Pak Rusdi, saya balik ya, teriak Safwan dengan nada biasa. Mina biasa ikut berpamitan setelah mempertegas keberangkatannya. Pak Rusdi terlihat kikuk menjawab kapan berangkatnya. Seolah keberangkatan timnya tidak mau diketahui oleh Safwan dan Dirjo yang masih berdiri di samping Mina. Sepanjang perjalanan pulang mereka bertiga sembari mengobrol. Robert, Tony, Madik, Sali sudah mati. Aku yakin malam ini pasti akan ada yang mati. Tapi siapa ya, Jok? Tanya Saifun. Badar, Bonek atau Aris? Dirjo menjawab. Aku kok cenderung ke Aris. Safwan menebak. Tidakan, Bonek kayaknya. Mereka berdua ini sedikit sinting, membicarakan seseorang yang akan mati seolah sedang membicarakan hal ringan. Kak Fuan, tolong jaga rahasia ini, bisik Mina sembari berjalan di tengah keduanya. Di tengah perjalanan ketiganya berpapasan dengan Bu Fatima. Bersikap biasa-biasa saja ketiganya, Rama menyapa. Bu Fatima, hendak kemana, Bu? Tanya Dirjo. Nak Jawa, ini aku mau ke warung Bu Siti mau beli tauco. Sahut Bu Fatima Rama. Nak Mina, kau bawa tas dari mana? Tanya Bu Fatima sembari menatap Mina. Mau berangkat tapi gak jadi, Bu. Mina menjawab dengan polos. Mina gadis berusia 17 tahun yang polos. Tatapan Bu Fatima tajam seolah sedang melihat sesuatu kengerian. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan masing-masing. Mina diantar sampai ke rumah oleh Dirjo dan Safwan. Setelah itu Dirjo dan Safwan kembali pulang karena hari sudah mulai petang. Jok, malam ini kita mengintip di rumah Bu Fatima. Aku yakin Bu Fatima pasti mengerti sesuatu, tegas Safwan. Oke, tapi aku takut dengan makhluk ituan. Kalau dia lihat kita gimana? Jawab Dirjo. Kita nggak usah mandi. Kita di belakang rumah mesin. Kalau mesin menyala, kita masuk setelah Rahmat selesai menyalakan genset. Jawab Safwan berstrategi. Oke, siap. Mereka langsung bergegas berjalan menuju rumah mesin. Mirana, sapa Dirjo saat melihat Mirana di depan rumah menunggu ibunya. Mas Dirjo, Mirana dengan senyum lebar. Emang kalian pemuda brengsek, merusak masa depan gadis semanis itu. Batin Dirjo mengumpat kesal. Dirjo mendekati Mirana. Mirana, sehat kah? Sudah mandi, Kak? Dirjo menggoda. Tentu saja sudah, Mas. Pantesan cantik banget. Kalau aku naksir apakah boleh? Plak. Pukulan telak mengenai kepala Dirjo sebagai jawaban atas pertanyaannya. Dirjo hanya nyengir sambil meringis kesakitan. Mirana bergegas masuk rumah tanpa memperdulikan Dirjo. Dirjo pun berlalu menyelinap dari belakang rumah mesin setelah Rahmat menghidupkan genset. Suara genset memegahkan telinga. Dirjo dan Puan yang sudah bersiap di belakang rumah mesin segera masuk setelah Rahmat terlihat sudah berjalan menjauh. Keduanya mengintip dari belakang dinding. Beberapa menit kemudian, Bu Fatima nampak sudah kembali. Melihat Mirana sendiri di pinggir jalan menanti sang ibu kembali. Setan beneran ya, sampai hati gadis manis Mirana diperkosa. Brengsek. Memang Tatang CS. Emang kamu gak tahu menauan?
Nampak Fuan hanya terdiam. "Jangan sampai kamu terlibat loh, An," celetuk Dirjo. Safwan masih tetap diam, hanya tangannya yang bergerak cepat. Set, Safwan menarik kerah baju Dirjo. Tubuh Dirjo diseret mendekat hingga muka keduanya berdekatan. "Jaga mulutmu," gertak Safwan geram. "Jangan marah, An. Kalau kamu tidak terlibat, harusnya nggak usah gusar. Kayaknya semua tidak akan selamat, An." Dirjo kembali mengingatkan sahabatnya. Namun bingung Safwan dengan ucapan Dirjo. "Andaikan malam itu aku menghadiri undangan mereka untuk minum-minum, tidak akan terjadi hal ini. Aku menyesal, Jok. Aku menyesal," bisik Safwan. Dirjo pun mengangguk tanda mengerti. Kemudian mereka berdua kembali mengintip keluar lewat lubang papan. Bu Fatimah keluar rumah lalu menaruh baskom plastik di tengah halaman rumahnya. "Jok, lihat." Safwan dengan menepuk-nepuk pundak si Dirjo berucap. "Diam, An," jawab Dirjo sembari mengamati apa yang dibawa Bu Fatimah. Serius. Dari baskom keluar cahaya merah sekilas, lalu meredup kemudian hilang. Lalu muncul dari dalam baskom merah bulat hitam seperti rembulan, melesat ke atas hingga tidak terlihat lagi oleh keduanya. Tubuh Safwan gemetar hebat, ketakutan yang luar biasa, matanya melotot ngeri. "Kira-kira siapa korbannya kali ini, An?" tanya Dirjo gemeteran, tetapi tidak ada jawaban dari Safwan. "Entahlah, kita keliling saja. Badar atau bonek bisa tatang," sahut Dirjo menjawab pertanyaan sendiri. "Terus Bu Fatimah, aku mendukungmu. Balas perbuatan mereka. Habisi orang yang melukai hati putrimu. Hancurkan hidupnya. Mereka tidak pantas hidup di dunia ini. Sekali dimaafkan, kedua kali akan lebih berbahaya." Dirjo mengoceh meluapkan emosinya. Bu Fatimah nampak memandang ke arah rumah mesin, seolah Bu Fatimah tahu kalau sedang diawasi. Hampir 1 jam mereka di dalam rumah mesin hingga tepat dengan suara azan Isya berkumandang. Mereka keluar dari rumah mesin dan langsung pulang. Di sisi lain, Bonek dan Badar ditemani kawan-kawannya sedang meminum minuman keras di depan warung Mak Itam. Bersanda gurau sangat, cerita sampai lupa dosa. "Wah, anjir banget nih," salah satu dari mereka berucap karena mereka mencium bau kurang sedap. Menyengat hidung. "Paling juga orang buang pembalut, namanya juga kita di atas parit," sahut Bonek. Mereka kembali menenggak minuman dari gelas yang diputarkan oleh sang bandar. Kok nampak sakit, Kadar?" tanya Bonek kepada Badar yang terlihat kurang bersemangat. "Gak apa-apa, Bon, aku baik-baik saja," sahut Badar dengan nada agak gugup. Awalnya hanya diusap-usap seperti orang kedinginan. Lama-lama ia mulai menggaruk. Keduanya mulai menggaruk sekujur tubuh sampai sang bandar minuman menegurnya. "Kenapa kalian ini garuk-garuk terus macam monyet?" ucap temannya yang duduk di dekat mereka. Semua belum mengesaja kalau itu semua tanda-tanda bahwa mereka sangat dekat dengan kematian. Beberapa menit kemudian muncul di kulit bulatan kemerahan beraneka ragam ukuran. Kecil sebulat koin hingga bulat besar tutup gelas. Bulatan mulai mengeluarkan cairan bening bercampur merah darah. Terus digaruk dan bulatan semakin tebal. Terlihat jelas darah mulai keluar dari lubang pori-pori. "Bangsat, gatal kenapa ini?" teriak Bonek. Sejurus kemudian kedua teman mabuknya mulai ketakutan. "Wajahnya," ucap salah satu dari mereka gemeteran. Wajah Badar dan Bonek mulai berata dengan bulatan berdarah. "Tolong!" teriak si teman minum. Meminta tolong berulang-ulang hingga tetangga sekitaran yang belum tertidur pun berdatangan. "Penyakitnya sama seperti Madik dan lainnya," salah satu warga yang baru datang berucap ketakutan. Sementara Bonek dan Badar bergulung di tanah sembari terus mengerang kesakitan. Baju, celana mereka lepaskan, telanjang bulat dan benar-benar telanjang tanpa selai benang menempel di badan mereka. Terus berguling menahan sakit dan gatal yang teramat sangat. Hampir semua warga di kampung keluar dan melihat musibah yang menimpa Bonek dan Badar. Pak Rusdi datang dan beberapa lainnya. Bu Fatimah dan Mirana pun hadir. Safwan dan Dirjo pun berlari di kebonan belakang di belakang rumah Bu Fatimah. Dan dengan kepiawaiannya membuka pintu, Dirjo mulai mengutak-atik pintu dengan kayu ranting dan klik. Pintu terbuka. Mereka langsung masuk dan mencari sesuatu. Mereka menemukan baskom yang dimana di waktu maghrib tadi ditaruh di halaman rumah. Baskom masih terisi air. Sambil berdiri keduanya mengamati dalam baskom. Terlihat jelas bayangan bulan merah dengan warna merah darah berkeliling di dalam baskom. Pandangan di dalam baskom seperti kita saat naik pesawat, terbang dan melihat keluar dari jendela. Terlihat sempit, kecil jendelanya, tetapi jangkauan pandangan seluas mata memandang, termasuk ke bawah, tampak sangat dalam. Ya, seperti itu pandangan di dalam baskom. Jadi melihat dekat bulan merah,
sedang bolak-balik seperti detikan jam gandul. Semoga semuanya terselamatkan. Dirjo bergumam sendiri, kemudian ia membawa baskom itu ke belakang rumah, lalu menumpahkan air di dalam baskom, menumpahkan semua di belakang rumah hingga tidak tersisa. Berbarengan dengan air yang ditumpahkan, Bonek, Badar, dan Tatang meninggal dunia di tempat yang berbeda. Malam itu ketiganya mati dan langsung dimakamkan dalam satu liang lahat, tanpa dikafani. Sedangkan Tatang meninggal dengan keadaan yang sama, bertotol merah darah, sama seperti halnya Bonek dan Badar. Waktu itu mayat mereka sebelum mati sempat ditutupi dengan daun talas, tetapi tidak ada efeknya. Tidak seperti waktu kematian si Madik. Mungkin waktu karena nenek Saufwan memantrai daun talas tersebut dipakai untuk menutupi Madik, agar bulan merah tidak terbawa di jasad korban. Tetapi malam itu sang nenek tidak bersedia dijemput karena fisiknya yang sudah rentak. Lelah ya Jok, kita sudah berusaha tapi gagal, keduanya tetap meninggal, ucap Saufwan sambil rebahan di gazebo miliknya. Tergambar jelas rasa putus asa di nada suaranya. Aku tahu pelakunya. Suara nenek Saufwan mengagetkan keduanya. Entah sejak kapan si nenek sudah berdiri di samping gazebo. Nenek? Saufwan berteriak. Tala lege atau tale, yang mana ini tidak banyak yang mewarisi, ucap nenek Saufwan memulai penjelasannya. Di kampung ini dahulu yang mempunyai mantra tale hanya keluarga Fatima, yaitu kakek buyutnya. Rahasia mulai terkuak dari sang nenek tua, nenek Saufwan. Dahulu, ilmu ini hanya untuk para pendukung pencalonan kades saja. Caranya direndam di dalam air di ember atau baskom. Pembalut yang sudah digunakan akan dimasukkan ke dalam ember dan airnya diminum oleh para pendukung atau maklar. Tim kemenangan si calon kepala desa digunakan sebagai sumpah setia oleh salah satu calon, dan siapapun pendukungnya yang berkhianat maka akan mati secara mengenaskan. Begitulah tale ini berasal, dan salah satu keturunan yang masih hidup hanyalah Bu Fatima. Entah ada masalah apa sampai tale si bulan merah keluar. Nenek berharap rahasia ini jangan sampai keluar ke masyarakat. Yang sudah, biarlah berlalu. Semoga semua korban diampuni dosa-dosanya, pungkas nenek Saufwan. Singkat cerita, 2 bulan berlalu setelah kematian mereka semua. Malam itu tetangga samping rumah Bu Fatima berteriak meminta tolong. Tolong, tolong! Sontak saja teriakan itu membuat warga lainnya berdatangan. Setelah semua berkumpul di halaman rumah Bu Fatima, tetangganya berucap, 4 hari Fatima tidak keluar rumah dan sekarang tercium bau busuk yang menyengat. Aku panggil tidak keluar. Bagaimana kalau kita dobrak? Semua orang saling pandang. Akhirnya salah satu dari mereka berinisiatif untuk menyampaikan berita ini kepada Pak Lurah. Pak Lurah datang saat itu juga. Pak Lurah, bagaimana? Sambut salah satu warga tanpa basa-basi. Dobrak rame-rame, jawab Pak Lurah tanpa pikir panjang, memberi perintah. Brak! Pintu jebol didobrak warga. Pintu terbuka, diiringi pekikan keras warga. Tubuh mungil Mirana tergeletak di lantai kayu, sedangkan Ibu Fatima dalam posisi duduk senderan di tiang tengah. Bau busuk menyengat di seluruh ruangan. Keduanya telah meninggal secara mengenaskan. Keadaannya jauh lebih mengenaskan daripada korbannya. Kampung digegerkan dengan berita kematian Bu Fatima dan Mirana. Innalillahi, astaga, ya Allah, Masya Allah. Macam-macam teriakan keluar dari mulut warga. Kedua jasad dimakamkan malam itu juga karena takut menyebabkan wabah. Bau bangkai sangat berbahaya, kuman dan virus lainnya, jadi diputuskan langsung dikebumikan. Di sisi lain, Dirjo dan Saufwan sedang berada di hutan. Tatapannya menerawang jauh, tampak penyesalan disorot matanya. Dirjo melamunkan sesuatu sembari menghisap rokoknya. Andai malam itu aku bisa menyelamatkanmu, Mirana. Meski ia tidak menangis, tapi sorot matanya menyiratkan duka yang dalam. Malam sebelum Dirjo dan Saufwan naik ke hutan, Mirana berjalan kaki selepas membeli sesuatu dari warung berpapasan dengan Dirjo dan Saufwan yang sedang berjalan kaki juga dari rumah Tatang. Mirana, apa kabarmu? Tanya Dirjo. Mirana tersenyum lalu berhenti di samping Saufwan. Tolong selamatkan aku Kak Fuan, Kak Dirjo, ucap Mirana sembari hendak berjalan kembali. Keduanya terengah-engah mendengar kalimat yang terlontar dari bibir mereka seperti singkong mereka. Berikan tanganmu. Mirana menggapai tangan Saufwan. Plang, sebuah pembalut ditempelkan di telapak tangan Saufwan. Dirjo ikut keheranan. Mirana berlalu pergi, sedangkan Saufwan masih terengah-engah. Apa maksud dari semua itu? Sebuah teka-teki.
Sadar di telapak tangan ada sebuah pembalut, Safwan berteriak, "Mirana, apa maksudnya?" Teriak Safwan. Mirana menoleh lalu tersenyum sembari memberi kode jam 9. Jam 9 kurang sedikit Safwan dan Dirjo menunggu akan ada hal apa yang datang. Mereka sudah berada di dekat rumah Bu Fatima. "Wah, aku takut, Jok." Safwan mulai ciut nyalinya. "Preman kok gembeng?" saut Dirjo. "Gembeng apa? Kamu ngata-ngatain aku ya?" tanya Safwan bingung. Ia tidak paham apa arti kata gembeng yang dilontarkan Dirjo. "Gembeng itu daging direbus sampai empuk dikasih bumbu, tiriskan sebentar, irisi daun bawang, kasih seledri, kocok 2 menit sampai keluar busanya, mengembang, kasih baking soda, tomat diiris, biji pala, jahe, dan jadilan gembeng kuah alias gulai," jelas Dirjo. Safwan tampak melongo tidak percaya, tapi sesaat kemudian cuek meninggalkan Dirjo, mengendap-endap melewati samping rumah, berharap mendengar sesuatu. Tetapi hal lain terjadi. Tiba-tiba 2 ember besar yang berisi air yang berada di belakang rumah Bu Fatima menyala dengan warna merah muda. Safwan dan Dirjo penasaran, kemudian menunggu apa yang terjadi. Mata keduanya tidak berkedip menatap ember tersebut. Bola api sebesar bola kasti keluar dari dalam ember. 1, 2, 3, dan seterusnya keluar satu persatu. Bulatan bola api berwarna merah darah berhamburan melayang menembus dinding kayu masuk ke dalam rumah. Suara dengusan nafas terdengar seperti suara kipas angin. Dirjo mendorong pintu belakang. Saat pintu terbuka, keduanya masuk dan menemukan tubuh Mirana sudah tergeletak di depan tubuh ibunya yang duduk senderan di tiang rumah. "Astaga," Safwan kaget. Tubuhnya mulai gemeteran. Sepersekian detik tubuh Safwan lunglai. Kakinya lemas seolah tidak bertulang. Dirjo mendekati tubuh Mirana yang sudah tidak bernyawa. "Mirana, Mir." Dirjo memanggil Mirana seperti menggoyangkan tubuhnya. Mirana tidak terbangun. Dirjo mengecek nafasnya, sudah tidak ada lagi. "Pulang saja Yohan, kita dalam masalah kalau terlihat orang." Safwan cuma membeku linglung, tidak bereaksi apapun, apalagi menjawab perkataan Dirjo. Tanpa pikir panjang, Dirjo menggendong Safwan keluar rumah Bu Fatima lewat pintu belakang. Lalu dia berlari menjauh melewati kebonan. Dirjo sempat terjungkal beberapa kali, tapi Safwan tetap saja linglung. Ia tersadar, tapi seperti orang yang sudah kehilangan ingatan. Meski ikut terjungkal berkali-kali bersama Dirjo, ia hanya beku, seolah sukmanya sudah tidak bersama raganya. Semalam setelah sampai di rumah, keduanya tidak sedikit pun terlelap. Takut dan terbayang kejadian di rumah Bu Fatima. Keduanya tidak berani menceritakan kepada siapapun, hanya menjadi rahasia mereka berdua. Tidak ada yang berbicara satu sama lain, hanya diam dengan pikiran masing-masing. Pagi harinya Dirjo dan Safwan naik ke hutan. Turun lagi setelah 2 minggu. Begitu kisah bulan merah, darah menstruasi digunakan menjadi media pemanggil tale si bulan merah. Teluh yang sangat mematikan, menghabisi dengan cara yang paling mengerikan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.